Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, yang mana kita diberikan kenikmatan yang begitu luar biasa, kenikmatan keimanan, kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa merasakan betapa luar biasanya Allah berikan kita berbagai kenikmatan kepada kita. Perlu kita syukuri. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai zaman nanti. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang iman dan sabar. Keimanan dan kesabaran adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Tidak disebut seorang itu beriman kepada Allah jikalau dia tidak bersabar. Begitu juga orang yang mampu bersabar, insya Allah dia termasuk orang yang beriman. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, dan bersiap siagalah serta bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya iman itu bukanlah perkara ucapan semata. Jika hanya mengatakan aku beriman, tentu itu sangat mudah. Siapapun bisa mengatakannya. Akan tetapi iman bukanlah perkara ucapan semata. Iman itu ketetapan di dalam hati yang diikrarkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Nah, oleh karena itu, di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa setiap ucapan keimanan yang diikrarkan oleh seorang, maka tentu Allah tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah ikrar keimanan itu akan didatangkan kepadanya, yaitu sebuah ujian. Untuk apa ujian itu? Untuk membuktikan dan menguji kualitas keimanannya. Maka pada saat kita diberikan ujian oleh Allah, maka bersabarlah. Bersabar yaitu dengan kita berikhtiar, kita berdoa, kita berusaha, dan yang lain sebagainya. Nah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu dibiarkan saja mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Quran surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, ternyata tidaklah cukup membuktikan keimanan dengan ucapan saja, melainkan Allah akan menguji kebenaran dan ucapan kita itu, yaitu melalui ujian demi ujian kehidupan. Nah, pada titik inilah kesabaran itu akan muncul. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia akan bersabar di dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Dan sebaliknya, orang yang keimanannya masih sebatas lisan, maka dia akan mudah berputus asa ketika berjumpa dengan ujian. Pada saat kita, roda itu pasti akan berputar. Allah akan menguji pada saat kita mempunyai harta, kelebihan harta. Tapi Allah juga akan menguji kita pada saat kita di titik nadir kita, titik nol kita. Nah, ternyata iman dan sabar itu betul-betul tidak terpisahkan. Maka salah satu tanda orang beriman itu lebih tenang menyikapi kejadian di dalam kehidupannya. Pada saat diberikan ujian, maka dia akan tenang, dia akan sabar. Dia jauh dari sikap-sikap emosional. Jika kesal, maka dia tidak akan mudah marah, apalagi hingga meledak-ledak. Dan jika sedih,
atau kecewa, maka dia tidak akan mudah menangis hingga meratap-ratapi kejadian yang dilaluinya. Ia akan tenang dalam kesabaran karena ia yakin Allah akan memberikan jalan keluar, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, para ulama banyak sekali menasihatkan kepada kita, la tai'asu fa innal ya's laisa min ahlakil mu'min. Janganlah engkau berputus asa, karena sungguhnya putus asa bukanlah bagian dari akhlak orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman tidak akan mudah berputus asa. Ia yakin bahwa setiap kenyataan hidupnya atau yang menimpa dirinya tidak pernah lepas dari kekuasaan Allah. Oleh karenanya apapun yang terjadi, dia akan tetap berpegang teguh kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Apapun masalah kita, kalau ada iman yang kokoh di hati kita, yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka kita akan tetap punya harapan dan kita akan terus memperbaiki apa yang salah dari diri kita. Kita akan terus berikhtiar untuk memperbaiki apa yang kurang dari usaha kita yang sudah kita lakukan selama ini. Kita akan mencoba lagi dan mencoba lagi dengan doa yang tiada pernah terputus, karena yakin Allah Maha mengabulkan doa tersebut. Ada seorang sahabat yang dia menunggu mempunyai seorang putra atau keturunan. Sampai di usia pernikahannya yang ke-11 tahun, dia tetap berdoa kepada Allah. Dan subhanallah, Allah mengabulkan doa tersebut. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, itulah kesabaran yang harus kita pupuk dalam hati kita. Kesabaran tentang keimanan kita. Jikapun pada akhirnya hasil berkata lain atau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka orang beriman akan mengatakan bahwa Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Bahwa apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Namun yang baik menurut Allah dijamin itu yang terbaik bagi kita. Mungkin pada saat kita dulu ta'aruf pada pasangan kita, mungkin kita yang sesuai atau yang kita inginkan ternyata tidak terjadi. Tapi Allah berikan kita jodoh yang lainnya yang ternyata skenarionya Allah lebih indah dibanding harapan-harapan kita. Nah, setiap hari berapa kali kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jika kita benar-benar yakin Allah Maha Besar, maka sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, semua itu tiada artinya dibandingkan kemahabesaranan Allah. Tidak ada masalah yang cukup besar di dunia ini jika ada sabar di hati kita. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, maka yang harus kita yakini bahwa ujian yang datang kepada kita itu merupakan wujud rasa sayang Allah kepada kita. Dengan ujian tersebut Allah ingin supaya derajat kita itu naik di hadapannya. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Dan siapa yang ridho dengan ujian itu, maka ia akan mendapat keridoannya atau keridoan dari Allah. Dan siapa yang membencinya, maka ia akan mendapatkan kemurkaannya atau kemurkaan dari Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, iman dan sabar adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan kepada Allah dan bersabar di dalam menghadapi berbagai ujian hidup di dunia ini. Mungkin itu yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.